Kalau kita perhatiin ya, teknologi-teknologi yang paling revolusioner itu seringkali kuncinya cuma satu. Sebuah ide yang sederhana tapi kuat banget. Sebuah prinsip tunggal yang jadi fondasinya. Nah, buat Bitcoin, prinsip itu adalah netralitas. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih prinsip ini penting banget. Coba deh, kita mundur sedikit. Ingat gak zaman-zaman awal internet? Ada nih seorang pemikir brilian di dunia kripto, Andreas Antonopoulos, dan dia ngegambarinnya pas banget. Dulu tuh, internet itu kayak lapangan main yang adil buat semua orang. Suara seorang blogger biasa bisa sama kencangnya sama suara media-media raksasa. Intinya, yaitu semua orang punya akses dan suara yang setara. Oke, nah sekarang coba bayangin deh, gimana kalau prinsip netralitas yang sama persis kita terapin ke uang? Gimana jadinya kalau sistem keuangan itu benar-benar nggak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa yang kamu percaya? Wah, ini pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Oke, jadi inilah yang mau kita dalami sekarang. Prinsip netralitas. Ini tuh fondasinya Bitcoin. Dan ini bukan cuma sekedar fitur ya, tapi benar-benar inti dari segalanya. Jadi, apa sih sebenarnya netralitas Bitcoin itu? Gini deh, bayangin aja jaringannya itu buta. Maksudnya, dia sama sekali nggak peduli kamu itu siapa. Transaksi itu diproses murni karena valid secara teknis, bukan karena siapa yang ngirim, siapa yang nerima, atau buat apa transaksinya. Makanya Bitcoin itu dirancang buat jadi agnostik. Jadi dia bisa jalan di sistem apa aja, mau itu syariah, kapitalis, atau bahkan komunis sekalipun. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Kalau di Bitcoin, biaya transaksi itu dihitung dari ukuran datanya, bukan buat bayar siapa. Beda banget sama sistem keuangan tradisional, yang bisa aja ngeblokir kamu. Ingat nggak kasus donasi buat Wikileaks yang tiba-tiba diblokir sama Visa dan Mastercard? Nah, itu namanya sensor finansial. Sesuatu yang, ya, nggak mungkin bisa terjadi di jaringan Bitcoin yang netral. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, ini keren sih secara teori. Tapi emangnya ngaruh apa di dunia nyata? Nah, disinilah ceritanya jadi wow, kuat banget. Soalnya, pentingnya netralitas ini bukan buat kita-kita yang mungkin udah nyaman ya sama bank. Tapi ini soal semua orang di luar sana. 6,5 miliar. Coba bayangin angkanya. Sebanyak itulah orang di dunia ini yang nggak punya akses ke mata uang yang stabil, yang bisa diandelin. Buat mereka, realita keuangan itu jauh banget bedanya dari yang kita alami. Kita lihat contoh yang benar-benar nyata ya. Di Zimbabwe, inflasinya gila-gilaan, parah banget. Sampai-sampai pemerintahnya nyetak uang kertas 100 triliun dolar yang nilainya itu bahkan hampir nggak cukup buat beli roti. Orang-orang itu harus bawa duit setumpuk, beneran setumpuk, cuma buat belanja kebutuhan harian. Coba dibayangin, gimana rasanya hidup dalam ketidakpastian kayak gitu setiap hari? Atau kita lihat deh kehidupan orang-orang di perbatasan Kenya dan Tanzania. Mereka itu setiap harinya harus pusing sama 4 mata uang yang beda-beda. Dolar Kenya, shilling Tanzania, euro, sama dolar AS cuma buat bertahan hidup aja. Jadi setiap kali mau beli sesuatu, mereka harus ngitung kurs yang ribet dan naik turun terus. Dan, jangan kira ini cuma masalah di negara berkembang aja ya. Di Yunani loh, negara Eropa, pernah kejadian bank run gede-gedean yang berlangsung sampai 9 bulan. Keluarga-keluarga di sana itu harus gantian ngantri di bank setiap hari, cuma buat narik sebagian kecil dari tabungan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka takut banget sistem perbankannya bakal lambruk. Kutipan ini kedengarannya emang kasar ya, tapi ini realita banget. Kalau mata uang kamu udah nggak ada harganya lagi, ya apapun bisa jadi lebih berharga. Nah, buat mereka ini, volatilitas Bitcoin yang sering kita bicarakan itu justru terasa seperti stabilitas. Jadi poin utamanya adalah perspektif kita itu sangat bergantung sama kondisi kita. Oke, jadi kalau potensinya segede ini, terus apa dong yang ngehalangin Bitcoin diadopsi secara massal? Nah, ternyata ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi. Nih kita lihat ya syarat-syaratnya. Pertama, soal kegunaan. Bitcoin ini lebih baik nggak dari mata uang lokal mereka? Kedua, keamanan. Aman nggak sih buat megang Bitcoin di sana? Bisa-bisa malah dipenjara atau lebih parah. Ketiga, teknologi. Infrastrukturnya ada nggak? Internet, listrik, gitu-gitu. Dan yang keempat, netralitas. Cocok nggak sama budaya, bahasa, dan kebiasaan di sana?
Nah, ini dia tantangan inovasi yang sebenarnya. Supaya bisa diadopsi di seluruh dunia, Bitcoin itu nggak bisa cuma ngandalin internet kenceng dan smartphone canggih. Kita butuh solusi lain, kayak dompet kertas atau bahkan transaksi lewat SMS. Teknologinya yang harus nyesuaiin sama realita di lapangan, bukan kebalikannya. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Prinsip netralitas yang bikin Bitcoin sekuat ini ternyata nggak ada jaminannya loh. Sama kayak internet dulu, netralitas Bitcoin itu sekarang dalam bahaya, ada ancamannya. Ingat kan soal internet? Awalnya kan netral banget tuh. Tapi pas udah populer, perusahaan dan pemerintah mulai ikut campur. Nah, pertanyaan yang persis sama sekarang dihadapi Bitcoin. Makin besar dia, makin populer, kira-kira netralitasnya bisa bertahan nggak ya? Ancamannya ini nyata banget loh. Misalnya nih, ada yang mau bikin supernode yang akhirnya jadi terpusat. Terus ada regulasi yang maksa setiap transaksi harus nyantumin identitas resmi yang ujung-ujungnya bisa buat sensor. Atau ada penyaringan di jaringannya, jadi transaksi dari si A diprioritaskan, tapi transaksi dari si B malah diblokir. Pesan dari Andreas Antonopoulos ini jelas banget. Kalau kamu lihat ada orang yang coba-coba bikin supaya transaksi di Bitcoin itu bisa diprioritaskan, berdasarkan siapa pengirimnya atau siapa penerimanya, teriak, lawan. Karena itu serangan langsung ke jantumnya Bitcoin. Itu garis batas yang sama sekali nggak boleh dilewati. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke ide dasar ini. Kekuatan terbesar Bitcoin itu justru karena dia cuek. Dia menawarkan sebuah platform keuangan global di mana kamu nggak perlu minta izin siapa-siapa dan aturannya sama buat semua orang, tanpa kecuali. Jadi, sebagai penutup, ingat ini ya, netralitas Bitcoin itu bukan sesuatu yang datang gitu aja dan bakal ada selamanya. Itu prinsip yang harus terus-terusan kita jaga, kita pertahankan sebagai komunitas. Pertanyaannya bukan lagi apakah prinsip ini bakal diuji, tapi kapan? Dan saat waktu itu tiba, pertanyaannya adalah kita siap nggak buat membelanya?